wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaira, NIM 404120065, kelompok AP2, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan seputar mengenai internet. Entahkah itu pengertian internet, sejarah dan perkembangan internet, kelebihan dan kekurangan dari internet, maupun yang lainnya. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian internet. Internet itu sendiri merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yang artinya adalah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem standar Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP, yang berfungsi sebagai protokol pertukaran paket data untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Baiklah, kita masuk ke dalam sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan sebuah riset tentang bagaimana cara menghubungkan komputer di seluruh dunia membentuk sebuah jaringan organik. Program ini disebut dengan nama ARPANET. ARPANET ini merupakan asal mula sebelum terbentuknya teknologi internet, dan pada tahun 1980 barulah teknologi internet berkembang dan hanya digunakan oleh kalangan terbatas, yaitu pada universitas yang populer di Amerika Serikat, dan itu pun hanya digunakan untuk menjalankan fungsinya. Setelah beroperasi selama 4 tahun, ARPANET digantikan oleh National Science Foundation Network atau NSFNet yang didirikan pada tahun 1986. NSFNet ini mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset yang ada di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan dengan NSFNet tersebut, dan pada tahun 1990 akhirnya ARPANET diturunkan. Akan tetapi, internet yang dihasilkan oleh ARPANET kemudian dikembangkan secara terus-menerus hingga saat ini. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1970, di mana lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling komunikasi dan dapat membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1972, akhirnya Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program Emali yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET, dan program Emali tersebut berhasil dikembangkan dan menjadi populer pada saat itu. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Dan pada tahun 1982 dibentuklah sebuah protokol, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Dan puncak perkembangan internet terbesar yaitu terjadi pada tahun 1990, di mana tahun tersebut tercipta aplikasi World Wide Web oleh Berners-Lee. Dan pada tahun tersebut, aplikasi www ini menjadi populer dan paling banyak diminati oleh para pengguna. Karena dengan adanya aplikasi ini memudahkan para pengguna dalam berbagi. Dan tidak hanya itu, Berners-Lee juga mengembangkan aplikasi ini menjadi tampilannya menarik, seperti menampilkan gambar, video, maupun yang lainnya. Dan sejak saat itu,
bervariasi dan sangat diminati oleh para pengguna. Apa sih manfaat internet? Manfaat internet sangat banyak. Di antaranya, pertama, memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kedua, biaya komunikasi jadi lebih hemat dan murah. Ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Keempat, menyajikan berita-berita terkini atau terupdate. Kelima, sebagai media hiburan seperti YouTube, Instagram, maupun yang lainnya. Setiap sesuatu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif tersendiri. Dan adapun dampak positif dari internet yaitu pertama, memudahkan dan membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Kedua, memudahkan mendapat informasi terkini atau terupdate. Ketiga, memudahkan individu menyalurkan kreativitasnya pada situs apapun seperti YouTube. Keempat, memudahkan berkomunikasi bagi orang yang jauh. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari internet yaitu pertama, makin meningkatnya para pengguna yang hanya bisa copy paste milik orang lain. Kedua, mudah tersebarnya berita-berita hoax. Dan ketiga, mudahnya mengakses berbagai situs seperti pornografi oleh kalangan masyarakat tanpa mengenal usia. Keempat, mudah terjadinya penipuan dan pembobolan file. Kelebihan dan kekurangan dari internet. Kelebihannya yaitu memudahkan dalam mengakses informasi. Kedua, memudahkan untuk saling terhubung satu sama lain. Ketiga, memudahkan dalam berbisnis online. Dan kekurangan dari internet yaitu pertama, menimbulkan radiasi. Kedua, menimbulkan nyeri pada pinggang. Ketiga, boros waktu dan boros kuota. Apa sih dampak COVID-19 terhadap internet? Adapun dampaknya yaitu pertama, more teknologi, yaitu di mana setelah pandemi COVID-19 ini banyak sekali teknologi-teknologi baru yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk penunjang kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu more automation, di mana setelah pandemi COVID-19 ini banyak sekali otomasi yang muncul di berbagai macam industri. Yang ketiga yaitu less mobility. Dengan adanya COVID-19 ini, orang-orang memanfaatkan fasilitas digital yang ada untuk melakukan pekerjaan bagi orang yang jauh. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai internet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih.